Kita mau membaca dan juga membahas surat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13 adalah bagian praktek dari Roma 1 ayat 16 sampai Roma 11 ayat 36 yang merupakan dasar doktrin Kristen. Roma 1 ayat 16 sampai Roma pasal 11 ayat 36 adalah the foundation of a Christian doctrine, yaitu dasar doktrin Kristen. Kita akan baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2 berbicara tentang korban yang hidup. Saya baca kembali. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Frasa demi kemurahan Allah dalam Williams Translation, through the mercies God has shown you. Melalui semua kemurahan yang Allah telah tunjukkan kepadamu, aku menasihatkan kamu. Semua kemurahan yang Allah telah tunjukkan kepadamu adalah dalam Roma pasal 1 sampai pasal 5, fakta membenarkan orang berdosa atas kemurahan Allah. Kalau Roma pasal 6 sampai pasal 8, semua kemurahan yang Allah telah tunjukkan adalah kemurahan Allah dalam memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang menjadi orang benar, agar dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dan kemurahan yang Allah telah tunjukkan kepadamu dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11 adalah kemurahan Allah dalam hal meninggalkan Israel untuk sementara waktu agar bangsa-bangsa lain dapat mendengar Injil. Berdasarkan semua kemurahan ini, Paulus memohon supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalimat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, karena bukan seperti binatang yang disembelih dalam bait Allah di Yerusalem. Yang kudus, karena telah dipersembahkan kepada Allah. Dan yang berkenan kepada Allah, tubuhmu yang dipersembahkan sedemikian rupa berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Frasa ini dalam New King James Version, which is your reasonable service. Ibadahmu yang wajar. Wajar, karena korban binatang sudah berakhir dengan Kristus mati di kayu salib. Maka sekarang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang wajar, masuk akal. Ibadahmu yang sejati. Kata ibadah dalam Roma 12 ayat 1 ini dipakai juga dalam Roma 9 ayat 4 dan Ibrani 9 ayat 1 dan 6 yang berkaitan dengan ibadah kemah suci di Israel. Jadi apa yang tersirat di sini adalah ketika dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
Hal itu dibandingkan dengan korban binatang di bait suci Yerusalem. Umat Tuhan, yaitu orang Israel, harus membawa binatang kepada Tuhan di kemah suci, meletakkan tangan mereka di atas binatang itu dan membunuhnya. Lalu imam-imam mempercikan darah binatang itu ke mezbah. Tetapi sekarang mempersembahkanlah tubuhmu, mempersembahkan seluruh anggota tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan persembahannya sekali untuk selama-lamanya, once for all offer. Itu adalah ibadahmu yang wajar, masuk akal. Ya, sekarang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini kata dunia ini adalah this age, zaman ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, iblis disebut ilah zaman ini. Jadi, kalimat ini bisa diartikan, oleh karena itu, jangan ikuti tren zaman ini tanpa Tuhan. Oleh karena itu, jangan ikuti tren zaman ini yang tanpa Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah dalam Williams Translation, continue to transform yourselves. Terus mengubah dirimu. Jadi Roma 12:2 bagian A dapat dibaca. Berhenti menyesuaikan diri dengan zaman jahat sekarang ini, tetapi dengan memperbaharui pikiranmu, terus mengubah dirimu sendiri. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Frasa dapat membedakan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kata membedakan secara literal, test and approve, menguji dan menyetujui. Jadi kalimat ini dapat dibaca. Sehingga kamu dapat menemukan dan mengikuti kehendak Allah, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2 membahas tentang dedikasi hidup dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, serta terus berubah oleh pembaharuan budi, yaitu pikiran, sehingga dapat menemukan dan mengikuti kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah melayani Tuhan dalam tubuh Kristus dengan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita, serta mengasihi saudara seiman, bahkan mengasihi musuh pun. Sekarang kita mau baca Roma 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati,
baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 3-8 berbicara tentang melayani Tuhan dalam tubuh Kristus dengan karunia-karunia masing-masing. Paulus menasihati para pemimpin gereja bagaimana menjalankan 7 karunia roh menurut kasih karunia yang dianugerahkan. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalimat berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Di sini kata kasih karunia menunjukkan jabatan rasul yang Paulus terima oleh kasih karunia. Seperti dikatakan dalam Roma 1 ayat 5. Paulus berkata bahwa jabatan rasul yang ia terima adalah semata-mata kasih karunia. Bagi Paulus, jabatan rasul adalah semata-mata kasih karunia karena Paulus adalah seorang berdosa serta penganiaya jemaat Tuhan. Maka Roma 12 ayat 3 bagian A ini dapat dibaca. Berdasarkan jabatan rasul yang dianugerahkan kepadaku oleh kasih karunia, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Kalimat ini dalam Williams Translation, not to estimate himself above his real value, but to make a sober rating of himself. Janganlah memperkirakan dirinya di atas nilai sebenarnya, tetapi membuat penilaian yang bijaksana tentang dirinya sendiri. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kata ukuran iman. Dalam bahasa Inggris, the amount and nature of the spiritual gifts received by faith. Jumlah dan sifat karunia roh yang diterima dengan iman. Jadi Roma 12 ayat 3 bagian C ini dapat dibaca. Sehingga kamu menilai atau berpikir diri menurut karunia-karunia roh yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekali lagi, sehingga kamu menilai atau berpikir diri menurut karunia-karunia roh yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Karunia-karunia roh yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jumlah dan sifat karunia roh yang diterima dengan iman. Kalau Roma 12 ayat 4-8 merupakan pembahasan ulang dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 31. Roma 12 ayat 4 dan 5 intinya adalah karunia dan kemampuan kita yang berbeda seharusnya membuat kita saling mengasihi dan bergantung satu sama lain. Dan oleh karena itu seharusnya membuat kita lebih bersatu sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kata tugas sama dengan fungsi. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai fungsi yang sama. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kehidupan yang diubah oleh pembaruan budi, seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, membutuhkan kehidupan yang ditandai dengan kerendahan hati dan pelayanan melalui karunia-karunia roh dalam tubuh Kristus. Dalam membahas karunia-karunia roh, Paulus mengingatkan kita bahwa sama seperti tubuh jasmani terdiri dari banyak anggota, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Gereja adalah tubuh dari banyak anggota, tetapi semuanya terkait erat dan merupakan satu kesatuan di dalam Kristus dengan masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kita tidak boleh membesar-besarkan posisi kita sendiri atau iri pada jabatan orang lain. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Frasa sesuai dengan iman kita. According to the portion of faith, menurut porsi iman. Menurut porsi iman, kata ini adalah sama dengan ukuran iman dalam Roma 12 ayat 3. Menurut porsi iman sama dengan ukuran iman. Yang mengartikan menurut jumlah dan sifat karunia roh yang diterima dengan iman. Jadi, kalau saya baca ulang dengan konsep itu, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya menurut jumlah dan sifat karunia roh yang diterima dengan iman. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk melayani. Frasa ini dalam Authorized Version or ministry atau pelayanan. Kata pelayanan dalam bahasa Yunani diakonia, yaitu pelayanan yang diberikan oleh diakon. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Jadi jika karunia untuk melayani atau pelayanan, baiklah kita melayani dalam bidang pelayanan. In the field of service. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar in the field of teaching. Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati in the field of encouragement. Dalam bidang menasihati atau menghibur atau mendorong. Kata menasihati sama dengan menghibur atau mendorong. Seperti dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan Ibrani 10 ayat 25. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memberi pimpinan atau pastor. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menunjukkan kemurahan. Yang menunjukkan kemurahan artinya pengunjung yang sakit atau pekerja amal. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Harus ceria dan simpatik. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada 7 karunia roh di dalam gereja. Pertama, bernubuat. Ini menurut porsi iman. Kedua, melayani. Ministry. Diakonia. Ketiga, mengajar. Keempat, menasihati atau menghibur. Encouragement. Ini ketiga, yaitu karunia
melayani, mengajar, menasihati atau menghibur. Ketiga karunia ini berfokus dalam bidang masing-masing, yaitu bidang diakonia, bidang mengajar, dan bidang menasihati atau menghibur. Lalu karunia kelima, yang membagi-bagikan uang dengan ikhlas. Keenam, yang memimpin, pastor, dengan rajin. Ketujuh, yang menunjukkan kemurahan, pengunjung orang sakit, pekerja amal, harus ceria dan simpatik. Ada 7 karunia roh di dalam gereja yang dibicarakan dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sekarang kita mau baca dan membahas Roma 12 ayat 9 sampai 13. Kita baca Roma 12 ayat 9 sampai 13. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat 9 sampai 13 berbicara tentang mengasihi saudara seiman. Dan Roma 12 ayat 9 sampai 21 adalah serangkaian staccato imperatif bagi semua orang Kristen. Staccato imperatif bagi semua orang Kristen. Arti staccato imperatif adalah perintah-perintah yang terpisah. Staccato, terpisah. Imperatif, yang harus dipatuhi. Atau kata lain, yang diberikan dengan kekuasaan. Roma 12 ayat 9 sampai 21 merupakan serangkaian staccato imperatif bagi semua orang Kristen. Dan Roma 12 ayat 9 sampai 13 isinya adalah pelajaran umum bagi kehidupan orang percaya. Karunia-karunia roh adalah unik untuk setiap orang. Sudah dikatakan dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, tetapi kasih adalah hal yang umum yang harus dilakukan setiap orang. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Tadi saya katakan ini 9 sampai 21 adalah serangkaian staccato, terpisah, potong-potong dan imperatif. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 3, ada pesan Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia bahwa jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini aku sama huruf besar ya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita melayani Tuhan dengan jiwa, dengan semangat, dengan hasrat yang menyala-nyala. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara asal-asal tidak diterimanya. Jadi hanya menghabiskan waktu. Satu pekerjaan yang telah dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan raga, pekerjaan itu diterima. Dan juga diterima orang yang melakukan pekerjaan itu dengan sedemikian rupa. Yaitu dengan memiliki jiwa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan.
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Dalam New King James Version, patient in tribulation. Sabar dalam tribulasi. Tribulasi atau kesulitan lingkungan. Sabar dalam tribulasi atau dalam kesulitan lingkungan. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kalimat usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan dalam Williams Translation, practicing hospitality, mempraktikkan keramahan. Dalam bahasa Yunani, pursuing hospitality, mengejar keramahan. 1 Timotius pasal 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8, Ibrani pasal 13 ayat 2, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Sekarang kita baca Roma 12 ayat 14 sampai 21. Roma 12 ayat 14 sampai 21 ayat terakhir. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 9 sampai 13 berbicara tentang mengasihi saudara-saudara kita seiman. Sedangkan Roma 12 ayat 14 sampai 21 ini mengajar kita bahkan juga mengasihi musuh kita. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau kita baca Matius 5 ayat 44, tertulis, dan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dan juga dalam 1 Korintus 4 ayat 12, Paulus berkata bahwa kalau kami dimaki, kami memberkati. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9, Petrus berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau ayat ini memberi satu nuansa bahwa kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita atau yang caci maki. Kalau kita memberkati, kita memperoleh berkat. Hikmat dari Tuhan yang luar biasa untuk hidup berkemenangan. Roma 12 ayat 15.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Torah, 5 kitab Musa merupakan pedoman hidup bagi orang Yahudi. Perjanjian baru, khususnya surat Paulus, merupakan pedoman hidup bagi orang Kristen yang ada di bawah perjanjian baru. Surat Roma adalah dasar doktrin serta praktek hidup bagi orang Kristen. Dan kepada Pauluslah Tuhan mewahyukan mengenai gereja. Jadi bagi kita pedoman hidup adalah surat Paulus, khususnya surat Roma. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kalimat ini dalam Amsal 3 ayat 7. Dan Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini dalam 2 Korintus 8 ayat 21 dan Amsal 3 ayat 4. Roma 12 ayat 18. Sekarang kita membaca ya. Serangkaian staccato imperatif. Setapat-tapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ulangan 32 ayat 35 dan dalam Ibrani 10 ayat 30. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Di sini perlu penjelasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kata tetapi, ini dalam bahasa Inggris, do the opposite. Artinya, lakukan sebaliknya. Lakukan sebaliknya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, frasa dengan berbuat demikian, dalam bahasa Inggris, for if you act in this way. Jadi conditionalnya. Karena jika kamu bertindak dengan cara ini, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20 ini dikutip dari Amsal 25 ayat 21 dan 22. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Kesimpulannya, marilah kita melayani Tuhan dalam tubuh Kristus dengan karunia masing-masing. Dan mengasihi saudara seiman dengan segenap hati, bahkan mengasihi musuh pun. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Kita mau berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus, curahkan darah yang mahal di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Pesalah anugerah yang kami terima. Kami mau mempersembahkan diri kami kepadamu, Bapa, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan merenungkan firman-Mu terus-menerus, sehingga pikiran kami diubah dan menemukan
kehendak Bapa dan mengikuti kehendak Bapa. Beri kekuatan kepada kami, Bapa, agar kerinduan kami ini kami boleh menjalankannya dan terwujud dalam hidup kami. Dan Bapa, kami tahu bahwa kehendak Bapa adalah kami melayani Tuhan dan melayani menurut ukuran iman dengan karunia-karunia yang kami terima menurut ukuran iman, yaitu jumlah dan sifat, menurut jumlah dan sifat karunia roh. Kami melayani tubuh Kristus. Dan kami mengasihi saudara seiman, bahkan mengasihi seturu musuh kita pun. Terima kasih Bapa atas pengertian yang kami peroleh dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.